Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwal Danaura dengan NIM 2410911220062 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi muskuloskeletal, legiothoracis, membri superioris, vaskularisasi, dan inervasi sistem muskuloskeletal. Yang pertama di sini ada legiothorax. Ini ada klavikula. Ini menghubungkan sternum dan juga tulang belikat. Kemudian ini ada jugular notch. Ini bagian seperti tonjolan gitu ya di depan leher kita ini. Kemudian ada ini 12 tulang rusuk. Ini tulang rusuk pertama sampai ke-7 ini atau costal vara ini terhubung langsung ke sternum melalui cartilago costal. Kemudian untuk tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 ini terhubung ke sternum melalui cartilago yang bergabung dengan tulang rusuk ke-7. Kemudian untuk tulang rusuk ke-11 dan ke-12 ini tidak memiliki atau tidak berhubungan langsung dengan sternum. Kemudian ada ini bisa diperjelas gambarnya, ini sternum ya, gambar dari sternum atau tulang dada. Ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini ada manubrium, kemudian ada corpus sterni ini, kemudian ada processus xiphoid nih. Fungsi dari sternum ini untuk titik perlekatan antara tulang rusuk dan beberapa otot. Kemudian ini untuk membri superiorisnya, ini ekstremitas atas ini dibagi menjadi 3 ya. Tangan kita ini ada brachium atau lengan atas, dan tentaklium lengan bawah, dan juga manus sebagai lengan tangan. Untuk lebih detailnya ini ada beberapa bagian. Ini ada acromicon, ini bagian tertinggi ya dari scapula. Kemudian ada ini cavitas glenoidealis ini rongga ini berbentuk seperti mangkok ya. Gunanya ini untuk tempat perlekatan kepala humerus. Kemudian ada fossa subscapularis ini di sini. Ini permukaan cekung ini di bagian anterior dari scapula. Fungsinya ini untuk perlekatan otot, karena otot dari subs. Kemudian ada tulang selangka, clavikula. Ini tulang ini membentang dari sternum ke scapula ya, tulang belikat. Fungsinya untuk penyangga dan juga membantu dalam gerakan bahu. Ini ada extremitas sternalis. Ini extremitas sternalis ini. Kemudian ada corpus clavicula atau badan clavicula ini bagian yang tengah ini berbentuk lengkung, fungsinya untuk penyangga struktur. Kemudian ada ekstremitas acromialis ini di ujung lateral sini. Selanjutnya ada radius dan ulna. Ini 2 tulang panjang yang membentuk lengan bawah.
sehingga memungkinkan gerakan yang bervariasi pada pergelangan tangan. Nah, di sini ada kepala radius, ini bagian bulat di ujung sini, proksimal sini. Kemudian ada ini kepala, ini leher radius ini menghubungkan kepala radius dan juga badan radius ya. Kemudian ada processus styloid radii, ini tonjolan di ujung sini ya. Fungsinya untuk titik perlekatan ligamen pergelangan tangan. Kemudian ini untuk yang ulna ini ada olecranon, tonjolan di ujung proksimal ulna ini ya. Kemudian ini untuk bagian belakang sendi siku dan juga berfungsi sebagai perlekatan otot tricep brachii. Kemudian ada kepala ulna, ini kepala ulna. Nah, ini fungsinya ini untuk membentuk sendi juga ya. Kemudian ada processus styloid ulna ini. Nah, ini fungsinya ini untuk titik perlekatan ligamen pergelangan tangan. Baik, selanjutnya ada tangan atau manus ya. Nah, ini pergelangan tangan ini terdiri dari 8 tulang karpal yang diatur dalam 2 baris. Yang pertama ada baris proksimal yang dekat dengan lengan bawah, dan juga ada baris distal yang dekat dengan tangan. Yang baris proksimalnya ada scapuloid, ada lunat, ada triquetral, dan pisiform. Nah, scapuloid ini berbentuknya seperti apa ini? Seperti inilah ya, seperti perahu ini, terletak paling lateral. Nah, fungsinya untuk menopang saat ada gerakan pergelangan tangan. Kemudian ini lunat, ini terus kemudian ada triquetral, bentuknya ini seperti segitiga ya. Kemudian ada pisiform, ini tulang kecil ini di depan triquetral. Kemudian baris distal ini ada trapezium, ini bentuknya segi 4 ya, letak paling lateral baris distal, fungsinya untuk gerakan ibu jari. Kemudian trapezoid ini bentuk seperti trapezium ya, bentuknya seperti trapezium, fungsinya pergerakan dan juga stabilisasi pergelangan tangan. Kemudian ini ada kapitet nih. Nah ini tulang karpal terbesar ya, yang terletak di tengah baris. Nah, fungsinya untuk penopang utama dari ini tangan ini. Kemudian ada hamat, ini tulang karpal berbentuk seperti palu ya, terletak paling medial di baris distal. Fungsinya titik pelekatan untuk ligamen dan otot. Nah, kemudian materi terakhir yaitu tentang vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Jadi vaskularisasi ini melibatkan suplai darah. Kemudian untuk inervasi ini persarafan gitu ya, ke otot. Nah, kedua aspek ini itu sangat penting dalam sistem-sistem muskuloskeletal ini. Di vaskularisasi ini melibatkan arteri, vena, dan kapiler yang menyediakan oksigen, nutrisi, dan menghilangkan
produk limbah dari jaringan otot dan tulang. Kemudian yang pertama ada arteri. Arteri dibagi menjadi dua, arteri utama dan juga arteri kecil. Nah, arteri utama ini fungsinya untuk suplai darah ke sistem muskuloskeletal. Kemudian arteri kecil ini fungsinya cabangan dari arteri utama. Kemudian ada vena. Vena dibagi menjadi dua, yaitu vena superficial dan vena dalam. Vena superficial ini mengembalikan darah yang telah digunakan dari otot dan kulit kemudian kembali ke jantung. Contohnya vena basilika di anggota tubuh atas. Kemudian vena dalam ini mengembalikan darah dari jaringan otot yang lebih dalam dan tulang. Contohnya vena femoralis di ekstremitas bawah. Kemudian ada kapiler, ini jaringan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteriol dengan venula. Ini kapiler ini memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah tingkat seluler. Kemudian yang terakhir ada inervasi, melibatkan saraf motorik, sensorik, dan campuran yang mengontrol gerakan otot serta memberikan sensasi ke kulit dan sendi. Inervasi ini ada saraf motorik yang pertama. Ini untuk mengontrol kontraksi otot dan gerakan, contohnya seperti saraf radialis dan ulnaris. Kemudian yang kedua ada saraf sensorik, ini untuk mengirimkan informasi dari kulit ataupun otot dan sendi ke otak gitu. Kemudian yang terakhir ada saraf campuran, ini mengandung saraf motorik dan juga sensorik, sehingga dapat mengontrol gerakan sekaligus memberikan sensasi. Contohnya ini saraf campuran termasuk saraf radialis dan saraf lunaris. Nah, baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.